Saya ingin meyakinkan setiap saudara bahwa Allah itu bukan Tuhan kita. Sekarang kita belajar begini. Saya tidak membahas masalah teologis, tapi saya membahas secara fakta. Nah, Tuhan itu pangkat, sama seperti presiden. Kalau saudara ke Kabupaten Wondama, lalu saudara bertemu dengan Pak Bupati Wondama, apa saudara memanggil Pak Bupati Mandacan? Lu ya atau tidak? Kenapa tidak? Sama-sama bupatinya kok. Kalau saudara ke Istana Negara di Jakarta, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, salahkah kalau saudara menyapa selamat pagi Pak George Bush? Salah tidak? Kenapa salah? Loh, sama-sama presiden kok. Ngerti sekarang? Nah, Allah itu nama. Tuhan kita jelas namanya Yesus. Kalau kita melihat, walaupun tidak semuanya kita tahu, tapi paling tidak kita ngerti apa firman Tuhan di masing-masing kitab suci agama. Isi kitab suci mereka itu sama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sama? Sebab Tuhan itu berbeda-beda. Tapi Tuhan kita membedakan warna kulit, membedakan derajat atau tidak? Tidak. Nah, beda tidak kalau gitu Tuhan itu? Berarti semua Tuhan di dunia ini tidak sama. Semua presiden di dunia ini tidak sama. Maka itu masing-masing presiden punya aturan, punya kebijaksanaan berbeda-beda. Semua bupati di Indonesia tidak sama, sebab masing-masing bupati punya kebijaksanaan. Bupatinya sama, pangkat. Presidennya sama, itu pangkat. Tapi secara kebijaksanaan beda. Nah, Allah itu berfirman, kalau seorang laki-laki mampu dalam hal apa saja, boleh kawin lebih dari satu. Tapi Tuhan kita firman-Nya apa? Soal pernikahan. Aku benci perceraian, dan hanya menikah dengan satu, tidak boleh lebih. Jelas beda. Allah berfirman, balas kalau orang memukul kamu. Balas bukan? Itu firman Allah. Tapi Yesus berfirman apa? Kasihilah musuhmu. Jadi jelas beda, saudara. Oke, fakta sejarah. Mengapa di kitab suci kita, dan hanya satu kitab suci kita yang ada nama Tuhan orang lain, itu hanya kitab suci bahasa Indonesia. Kitab suci bahasa-bahasa suku di Indonesia tidak ada kata Allah, hanya yang bahasa Indonesia. Orang Batak, orang Jawa punya kitab suci kita tahu. Dan semua kitab suci agama apa saja di dunia ini yang ada kata Tuhan orang lain hanya bahasa Indonesia. Kalau saudara punya bahasa Mandarin, saudara bisa bahasa Mandarin sama, disebut Yahweh. Lalu mengapa di kitab suci kita ada nama ini? Lah, ini sejarah. Pada awal abad 18, seorang misionaris Belanda yang pertama kali menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu. Dengarkan, bahasa Melayu. Belum ada bahasa Indonesia waktu itu. Walaupun di tanah Maluku sudah ada kekristenan, tapi di tanah Melayu belum. Nah, ketika dia menerjemahkan nama Yehova atau Yahweh yang benar itu, nggak umum buat orang-orang Melayu, asing nama itu. Apa itu Yahweh? Apa itu Yehova? Mereka nggak kenal. Lalu pendeta Boda mengambil kebijaksanaan untuk mempermudahkan, tapi dia salah. Sekarang ini Papa sedang mengadakan pemulihan. Karena itu ada yang tanya, ya kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dulu-dulu? Maka saya jawab, menurut Kisah Rasul 3:21, maka kita diberitahu bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai apa? Baca baik-baik. Waktu apa? Pemulihan berapa hal? Segala sesuatu. Seperti yang difirmankan oleh nabi-nabi yang kudus pada zaman dahulu. Nah, jadi satu persatu akan dipulihkan oleh Tuhan sampai segala sesuatu pulih.
Saya beri contoh yang lain dulu. Saudara, sampai hari ini contohnya masalah baptisan saja, gereja masih perang, betul tidak? Gereja perang hanya masalah baptisan. Yang satu mau percik, yang satu mau selam. Saudara, yang selam saja perang sendiri. Ada berapa gereja yang percaya selam tapi ngotot, selam harus ke depan, tidak boleh ke belakang. Saya sampai pusing, ngapain kita jadi persoalkan? Sudah ke belakang, ke depan. Yang sekarang muncul lagi aneh, baptisan selam harus mengambang. Kalau belum ngambang, kita belum dibangkitkan. Diulang-ulang sampai ngambang. Ada yang seperti itu, bayangkan. Jadi baptisan gak cuma percik dan selam saja, ada macam-macam yang selam. Nah, Efesus 4 menjanjikan suatu hari semua gereja akan sampai kepada satu baptisan. Amin. Nah, itu bukan waktu kita, itu waktu Tuhan. Mengerti? Jadi Kristus itu menunggu pemulihan segala sesuatu. Sama pertanyaannya, kenapa gerakan pria sejati baru muncul tahun 90-an? Kenapa enggak dulu-dulu? Jawabannya sama, karena itu waktu pemulihan untuk para pria. Wanita bijak muncul setelah sekian tahun gerakan pria sejati. Jadi ada waktunya semua, termasuk nama Yahweh. Kenapa baru akhir-akhir ini kita tidak bisa tahu? Ini waktu Tuhan sampai kepada waktu ini. Semua nanti akan dipulihkan. Nah, jadi kalau kita memanggil Allah itu salah. Nama Tuhan kita bukan Allah. Nama Tuhan kita adalah Yesus. Nama Papa kita adalah Yahweh. Abraham pun memanggil nama itu. Nah, yang terakhir, kalau ada orang ngotot, saya tunjukkan dua hal. Nomor satu, kalau saudara tetap ngotot manggil Allah, harus konsekuen. Apa konsekuensinya? Jangan berkata haleluya, tapi gantilah haleluya, karena itu Tuhan saudara. Ngerti maksudnya? Saudara tidak mau manggil Yahweh tapi manggil haleluya, kan salah. Allah bukan Tuhan kita. Sekarang yang punya Alkitab bahasa Indonesia, inilah ketidakjujuran lembaga Alkitab Indonesia. Saudara buka kamus Alkitab saudara di bagian-bagian, cepat semua buka kamus Alkitab. Cari kata Tuhan, bukan Tuhan Sebaot tapi Tuhan. Saudara kan menemukan. Ayo baca sama-sama kamus itu. Saudara ketemu Tuhan. Sudah 1, 2, 3. Tuhan itu adalah salinan dari siapa nama Tuhan Israel? Yahweh. Jadi di kamus lembaga Alkitab Indonesia ditulis, karena Allah ingin dompleng kita untuk dipuji-puji. Dan konsep ini yang kita harus kenal, bahwa Dia bukan Tuhan kita. Ini yang kita harus kenali betul-betul. Mulai hari ini belajar untuk tidak memanggil Tuhan orang lain. Jadi kalau saudara dalam jemaat ini sudah merubah, tapi dalam marta saudara, walaupun saudara, saya minta siapa yang buat marta? Oke, harus diganti mulai hari ini. Jangan cuma diambil, tapi nama Tuhan lain kembalikan pada yang punya. Hargai dan hormati orang Islam. Setuju? Itu Tuhan mereka. Saya tanya kepada saudara yang terakhir, mau nggak mereka manggil Yesus sebagai Tuhan? Jawab, mau tidak mereka manggil Yesus sebagai Tuhan? Tidak akan mau, karena bukan Tuhan kami. Akan berkata begitu. Begitu pula orang Hindu dan orang Buddha, walaupun mereka dari satu negara lahirnya, Buddha dan Hindu lahir dari satu negara. Maukah orang Hindu dipaksa untuk menyembah Tuhannya orang Buddha? Panggil-panggil lagi, mau tidak? Satu negara. Begitu pula orang Buddha gak akan mau disuruh panggil Tuhannya orang Hindu, sebab mereka tahu Tuhan mereka beda. Kalau saudara masih belum mengerti, minta Roh Kudus menerangkan ayat yang saya mau baca. Keluaran 23 ayat 13. Ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita baca sama-sama. Jadi begini, karena Allah itu Tuhan buat orang Muslim, jadi semua kata Allah dalam Alkitab kita itu sebenarnya adalah Tuhan. Betul? Karena itu yang diterjemahkan. Buat orang Muslim tidak salah, Allah itu Tuhan mereka. Jadi
nama Allah lain dalam terjemahan ini saudara ganti ilah.